Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, setiap kali saya menangani klien-klien saya dengan berbagai masalah rumah tangganya, saya itu tidak pernah lepas dari yang namanya merenung dan belajar, berusaha menemukan benang merah dan juga hikmah-hikmah dari pengalaman hidup rumah tangga klien-klien yang saya bimbing. Salah satu yang saya temukan dari kasus klien-klien saya yang diselingkuhi oleh suaminya itu adalah suami-suami yang rawan selingkuh itu punya kondisi spiritual yang mirip satu dengan yang lainnya. Jadi bisa diamati, kalau auranya itu agak keruh, itu pasti kondisi batinnya juga keruh dan sangat mudah untuk terperosok ke jurang perselingkuhan, bahkan perzinahan. Setidaknya Bun, ada 3 ciri spiritual dari suami yang sangat mudah sekali kepincut godaan wanita lain yang bukan mahram alias pelakor. Oke, disclaimer dulu ya Bun, ini berdasarkan pengamatan saya di kasus-kasus yang sering saya tangani ya, dan tidak bisa digeneralisir ya, nggak bisa dianggap sama semuanya. Nah, jadi kalau Bunda merasa relate, ya alhamdulillah, artinya ciri-ciri ini tuh cocok untuk rumah tangga Bunda yang bisa jadi Allah mentakdirkan Bunda untuk saya bimbing. Baik, silahkan disimak ya Bun. Jadi ciri yang pertama yaitu suami ini ruhaninya itu kering ya, biasanya karena jarang mendengarkan nasihat dan petuah-petuah agama, jarang mendengarkan ceramah, jarang mendengarkan pengetahuan-pengetahuan agama, dan jarang mendengarkan siraman kolbu. Biasanya kalau orang itu 3 hari nggak dengerin nasihat agama, maka hatinya itu akan mengeras. Dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah itu bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Artinya apa? Ya artinya ketika orang jarang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, kemungkinan besar hatinya itu jauh dari agama. Dan ketika hatinya jauh dari asupan rohani, maka auranya ini jauh dari nurnya Allah, jauh dari cahayanya hidayah. Akhirnya yang dominan di hatinya ya cuma hawa nafsu dan nalurinya. Dan inilah yang membuat aura suami Bunda jadi suram. Ya bayangkan Bun, suami dengan kondisi aura yang suram itu dipertemukan dengan wanita pemikat yang juga auranya suram. Akhirnya apa Bun? Ya mereka ini jadi satu chemistry, auranya ya cepat sekali saling menular satu sama lain. Dan bayangkan, dalam kondisi ruhani yang kosong dari nilai-nilai agama, suami Bunda mendapatkan bisikan-bisikan manis dari wanita pelakor. Ya wajar dong Bun kalau akhirnya suami tuh nggak punya filter untuk membentengi rayuan maut wanita itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu suami Bunda ini ibadahnya bolong-bolong ya, terutama sholatnya. Nah, mau bagaimanapun sholat itu adalah wahana dan sarana untuk menyambung hubungan antara hamba dengan penciptanya. Ibaratnya sholat itu ya charge buat baterai rohani kita. Nah, ketika rohani kita selalu tersambung sama Allah melalui sholat, harapannya di luar sholat pun kita akan merasa diawasi oleh Allah sehingga nggak berani macam-macam. Itulah definisi dari sholat yang khusyuk dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya aja nggak serius, asal-asalan ya, apalagi ditinggalkan, lantas perlindungan macam apa lagi yang bisa kita harapkan? Suami-suami yang sudah sholat saja itu masih banyak yang belum bisa terlindungi dari maksiat, apalagi yang sama sekali itu lepas tangan dari sholat. Saya yakin Bunda itu lebih paham soal ini. Nah, lalu ciri yang ketiga, ini masih relate sama ciri yang kedua tadi ya Bun, yaitu suami jarang sekali berzikir, jarang mengucapkan kalimat thayyibah, jarang menyebut asma Allah. Oke, ini cirinya mudah Bun. Ketika kaget, marah, atau reaksi spontan, suami itu nggak pernah nyebut kalimat-kalimat zikir seperti astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa alam batin dan bawah sadarnya itu tidak terinstal oleh zikrullah. Dan banyak sekali suami yang kondisi ruhaninya itu kosong dari mengingat Allah, yang mudah sekali kena pengaruh pelakor.
Ya belum lagi kalau si pelakor ini juga menggunakan pelet, susuk, dan sebagainya. Nah dalam kondisi batin yang suram, nggak ada cahaya baik dari sholat dan zikir, ya maka otomatis jiwa suami bunda itu sangat mudah sekali untuk dikuasai pelakor. Dan kalau sudah seperti ini, itu artinya kondisi sudah gawat darurat, Bun. Secara rohani dan spiritual itu nggak ada benteng yang bisa melindungi suami bunda. Jadi bunda mau berdandan secantik apapun, mau memperlakukan suami sebaik apapun, itu tetap aja nggak ada benarnya di mata suami. Kenapa? Ya karena batin dan aura suami bunda itu udah tertutup oleh aura negatif pelakor. Jadi kalau kondisinya sudah sedarurat ini, maka bunda wajib berusaha menetralisir energi aura pelakor tadi dulu sampai benar-benar bersih. Karena kalau aura ini tidak dibersihkan dulu, maka usaha apapun yang bunda lakukan itu akan sia-sia. Nah makanya saya itu cukup sering memberikan sarana spiritual dan buka aura berupa tasbih Karomah Ar-Rahman dan cincin Anira sekaligus dalam satu paket untuk kondisi-kondisi yang memang sudah gawat seperti ini. Jadi yang perlu dilakukan klien saya ini ada dua, Bun. Bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, dan mengamalkan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman dalam rangka meminta, memohon pertolongan Allah, dan juga melakukan terapi pembersihan aura secara mandiri dengan melakukan aktivasi dan penyelarasan energi menggunakan cincin Anira. Tujuannya supaya aura dalam diri klien saya ini bersih, pesona daya tariknya itu kembali terpancar secara alami, sehingga penampilan fisiknya ini tidak hanya terlihat cantik secara fisik saja, tapi juga bisa menimbulkan pengaruh emosional dan spiritual terhadap suaminya. Nah harapannya dengan sedikit saja perlakuan baik dan tulus dari istri, ketika ditunjang dengan energi spiritual dan nur karomah yang kuat dan positif, itu akan bisa menyentuh hati dan kesadaran suami. Dan inilah yang sering dialami oleh klien-klien saya yang sudah melalui ikhtiar pembersihan aura. Ya, yang dulunya itu harus ngomong dan menasihati suami sampai berbusa-busa tapi nggak pernah didengerin. Nah sekarang cukup bicara seperlunya dengan aura yang positif, dengan nada yang tegas dan berharisma. Suami akhirnya luluh dan mau berpikir ulang tentang perselingkuhannya. Jadi kalau bunda merasa suami mengalami gejala-gejala spiritual yang saya sampaikan tadi, maka saran saya segera ambil tindakan. Jangan ditunda-tunda, Bun, karena kalau semakin ditunda, aura suami akan semakin suram dan makin susah disadarkan. Ibarat luka nih. Kalau makin lama dan makin parah, itu kan makin sulit sembuhnya. Dan kalaupun bunda mau menyembuhkannya, itu prosesnya akan makin lama dan makin berat. Jadi segera bunda bisa konsultasikan secara privat dengan saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.